Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas lagi masalah parenting dan kesehatan, di mana di sesi lalu kita sudah membahas 6 faktor kehidupan yang ada di dalam parenting. Pertama, kita sudah membahas masalah spiritual dan yang kedua kita sudah membahas masalah kesehatan. Masih ada materi-materi yang luar biasa sekali bahwa dalam 6 faktor kehidupan tersebut ternyata yang paling utama yaitu setelah spiritual yang hubungan manusia sama Tuhan itu adalah hubungan manusia dengan manusia, di mana itu adanya di dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan ngobrol. Ada Bu Ami yang sudah siap dengan pertanyaan. Semoga saya bisa jawab. Intinya gini, sebetulnya keluarga itu apa? Apa yang diinginkan di dalam keluarga? Jadi kira-kira mau nanya apa nih tentang keluarga, Bu Ami? Keluarga itu kan sebenarnya gini, Bu. Keluarga itu kan adalah satu hubungan yang baik antara relationship dari sebuah keluarga inti, ayah, ibu, dan anak gitu. Nah, karena saya sebagai seorang ibu, saya ingin sekali menanyakan tentang masa-masa golden age seorang anak. Itu kan saya tahu bahwa usia 0 sampai 5 tahun itu masa-masa yang memang penting untuk pertumbuhan otaknya dan masa depannya. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk golden age itu? Apakah setelah usia 5 tahun anak itu masih bisa dikasih masukan yang baik? Itu mungkin yang saya pengen tanyakan. Oke, jadi ini bicara tentang periode golden age. Kita balik dulu kepada satu kesimpulan awal dulu ya, bahwa menciptakan rumah tangga adalah sama dengan membuat rumah tersebut menjadi surga. Pada saat rumahku menjadi surgaku adalah sesederhana ini pada saat kita mengingatkan pada anak masa kecil. Ciptakanlah rumah tanpa teriakan. Jadi menciptakan rumah itu menciptakan surga tanpa sebuah teriakan itu sebetulnya sudah sebuah teknik parenting. Kenapa harus tanpa teriakan gitu ya? Karena gini, layaknya semua manusia yang diinginkan itu bahagia. Jadi surga di rumah artinya dia bahagia. Tapi kita harus kembali kepada masa lalunya dulu. Kita melihat. Waktu saya dibesarkan di dalam keluarga tersebut, di periode golden age saya, 0 sampai 6 dan 6 sampai 20, apa yang terjadi? Kalau itu kita mulai sadari, kemudian kita juga melihat pasangan kita di periode golden age tersebut, di 0 sampai 6, 6 sampai 21, lalu kemudian suami sama istri menjadi satu pasangan yang menghasilkan anak, sadar nggak sadar, kita sudah membawa penduplikasian keluarga tersebut dari pihak istri maupun dari pihak wanita. Nah, disinilah mulai bagaimana kita mempelajari periode golden age sampai membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan selanjutnya adalah karena kita membawa 2 pola asuh yang berbeda. Pola asuh dari keluarga ibu, pola asuh dari keluarga bapak. Sekarang kita fokus ke satu dulu. Pola asuh di keluarga ibu. Di periode golden age ibu. Coba diingat-ingat. Di dalam periode tersebut, siapakah orang yang sangat berperan dalam kehidupan ibu? Seorang ibu. Sadar nggak bahwa si ibu itu berperannya seperti apa? Membuat saya cerdas itu dari ibu. Ya. Sadar nggak bahwa sebetulnya nilai leadership saya adalah dari ayah? Nah, kalau itu disadari, kita menjadi mudah menerapkan di dalam rumah bahwa anak itu bisa cerdas dari ibunya. Tapi anak butuh kepemimpinan dari bapaknya. Jadi nilai ibu dan bapak dalam hal ini sangat sama. Bukan 50-50 ya. 100% ibu, 100% bapak gitu. Nah, banyak orang gini, iya kan rumah tangga 50-50 tugasnya. Enggak, 100% ibu, 100% bapak. Kembali lagi lihat, periode golden age ibu dulu 0 sampai 7 tahun.
Kenangan manis apa yang didapatkan dari ibunya? Coba diingat-ingat. Apa kira-kira? Ketika seorang anak mendapatkan waktu untuk bisa makan bareng, masak bareng, mungkin sesuatu yang mungkin kalau untuk anak perempuan itu lebih ke masak bareng, atau kalau anak laki-laki main bareng keluar, itu mungkin menjadi sebuah memori yang indah buat anak. Jadi memori yang indah artinya di sini apa? Waktu. Waktu, ya. Nah, ingat lagi, oh zaman saya kecil dulu yang membuat saya bahagia itu adalah waktu yang diberikan ibu. Lalu kenangan manis apa sama ayah? Waktu juga. Waktu juga. Jadi artinya bahwa si anak tersebut di dalam periode Golden Age supaya dia mendapatkan kebahagiaan adalah mendapatkan waktu dari ibu dan mendapatkan waktu dari ayah. Nah, sekarang berapa waktu yang dibutuhkan sehingga menjadi rekaman kenangan manis? Coba diingat-ingat lagi masa lalu. Nggak banyak banyak. waktu, ya. Hanya momen-momen yang membuat dia senang. Nah, tugas kita di periode itu apa? Apa sih yang membuat dia senang? Apa sih yang membuat saya dulu senang? Oh, ternyata saya dulu senang diajak masak-masakan. Oh, saya dulu senang diajak main lari-larian. Oh, saya dulu senang diajak main kuda-kudaan. Nah, itu yang akan menjadi kenangan manis di periode Golden Age. Karena apa? Otak anak itu, otak manusia, itu seperti gunung es. 10% itu betul-betul adalah kondisinya otak sadar. Tapi 90% ini adalah otak bawah sadar. Otak bawah sadar itu persis kayak komputer. Kita mau ngisi apa? Masalahnya di sini, yang ngisi komputer ini kan kita sengaja ngisi. Tetapi kalau otak anak bisa tidak sengaja terisi. Contohnya dia main keluar rumah, di luar rumah dengar kata-kata kebun binatang. Masuk di panca indera anak, dibawa ke rumah, keluar kebun binatang. Terus kita bingung, hah? Dari mana anak saya dapat kebun binatang itu? Ya, artinya gini, panca indera ini menjadi peran penting, menjadi pintu gerbang kepada otak anak yang 90% otak bawah sadar itu. Nah, di sini mulai coba masukkanlah dengan murotal yang ada di handphone, dinyalain pada saat anak tidur. Itu akan sangat memasukkan input positif yang luar biasa, yang menghapus hal-hal yang negatif yang sudah didapat. Nah, sekarang yang dikhawatirkan Bu Ami tadi apa? Kalau sudah melewati masa Golden Age di usia 5 tahun, apakah anak itu masih bisa diberi input? Sangat bisa. Tidak ada sebuah kata terlambat. Karena apa? Saya ibaratkan gini, ini ada air cangkir yang isinya air teh. Gimana air teh itu supaya jadi bening? Disiram air. Disiram air lagi. Air apa? Air bening. Air bening. Jadi sekarang baru 7 tahun, tiba-tiba anak tersebut di otak bawah sadarnya sudah ada air teh, warnanya coklat. Masih ada sampai 20 tahun diisi air bening. Pilihlah air beningnya apa? Mau memilihkan apa coba air beningnya? Baca, mendengarkan CD-CD, hadir ke acara-acara kerohanian di masjid, Ya. pengajian, ngobrol hal yang positif, diajak jalan-jalan. Apalagi? Dikasih informasi-informasi yang baik. Informasi yang baik. Diajak diskusi. Ngebahas buku. Contoh, oh saya perlu buku ajaranku nih ya. Nanti coba lihat di buku ajaranku. Kita ngambil satu cuplik. Di buku ajaranku dikatakan gini, minta maaflah engkau walaupun engkau tidak bersalah. Oke, itu subskripnya, yang tertulisnya itu. Observasinya apa? Ya, kita melakukan minta maaf itu kalaupun kita nggak bersalah, berarti lakukan minta maaf saja. Kira-kira kalau itu mau dipraktekkan sama anak kita gimana? Minta maaf langsung. Minta maaf langsung. Artinya kita jangan punya sebuah gengsi
kepada anak kita untuk minta maaf. Walaupun anak kita masih kecil, walaupun anak kita masih 1 tahun. Sebetulnya itu hanya pengenalan bahwa, oh ada kata maaf ya. Ya, terus setelah itu apa? Dia mengenal kata maaf. Itu tadi observasinya. Actionnya apa? Mengajarkan dia untuk selalu mengucapkan maaf walaupun tidak merasa salah. Persis. Jadi di periode Golden Age itu adalah kita seperti punya sebuah otak yang terbuka besar. Tergantung ibu bapaknya mau mengisi apa terhadap otak anak kita. Nah, salah satunya adalah dari buku, satu kalimat yang ada di dalam buku ajaranku, bersikap merendah untuk minta maaf walaupun engkau tidak berada di pihak yang salah. Artinya itu 2 hal. Pertama, dia diajarkan sebuah kerendahan hatian. Ini betul-betul ruh dari parenting ya. Kerendahan hatian. Yang kedua, bagaimana kita memberikan contoh pada anak bahwa maaf itu mengundang kasih sayang. Coba rasakan pada saat anak meluk kita, maaf ya Mi, gitu. Apa rasanya? Bahagia. Seperti itulah Tuhan juga menerima maaf kita. Jadi ada seorang pedagang gitu, atau lupa ya ceritanya sedikit kehilangan untanya. Setelah sekian lama tiba-tiba untanya balik gitu. Kira-kira orang itu bahagianya kayak apa? Bahagia banget. Nah, seperti itulah Tuhan bahagianya pada saat kita datang dengan minta maaf. Dan itu ada di sebuah satu kalimat yang ada di dalam buku ajaranku dari Hazrat Masih Maud tentang maaf. Tuhan yang Maha Afun, yang menyukai pengampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwana. Di situ jelas mengaplikasikan satu buku, satu kalimat kecil untuk masuk di parenting anak. Tidak ada kata terlambat, apapun bisa kita masukkan input-input yang positif. Oke, ada lagi, silahkan. Ya, yang mau ditanyain, bagaimana tentang sekarang kita menghadapi anak yang sudah besar? Tadi kan yang Golden Age usia 0 sampai 5. Tapi ini untuk remaja, menghadapi masa zaman saat ini dengan gadgetnya gitu. Kadang-kadang waktunya cukup banyak yang dikeluarkan untuk menggunakan gadget. Bagaimana kita memberi masukan atau menyarankan, karena kan sekarang anak gak bisa dimarahin gitu ya. Nah itu seperti apa? Nah ini lucu ya, generasi sekarang itu sebetulnya generasi yang luar biasa sekali. Generasi saya itu lahir pada kondisi namanya generasi baby boomer, di mana pada saat itu kelahiran satu keluarga itu anaknya banyak gitu. Terus kemudian masuk ke yang usianya 50 tahun sampai ke 40 tahun itu namanya generasi X. Kalau generasi saya namanya baby boomer. Jadi baby boomer generasi X. Nah, remaja yang kategori 35 tahun sampai 20 tahun itu namanya generasi milenial. Nah, tapi mulai SMA kelas 1 deh sampai bawah itu sekarang namanya generasi Z. Di mana lahir sudah dalam kondisi semua sudah serba internet, semua serba canggih. Nah, akan ada satu periode di mana gini, apapun teknologi yang berada di dalam kehidupan kita, sentuhan secara pribadi tetap itu adalah nomor 1. Jadi makanya pada saat kita memperkenalkan anak pada Tuhannya, kemudian kita katakan gini, nak, ini kepada remaja ya, nak, hidup itu harus punya visi. Visi kamu apa? Ya, pada saat dia tanya, visinya apa ya, Ma? Visi kita adalah kita mengenal Tuhan dengan benar, bahwa kita akan kembali sama Tuhan, bahwa ada sebuah akhirat, itu namanya visi. Jadi si anak remaja ini karena sudah bisa diajak ngobrol, berikan sebuah visi masa depan. Masa depan itu at the end adalah akhirat. Ada Tuhan di sana, ada surga di sana. Bawa ke area itu. Yang kedua, misi kita hidup apa? Lalu kita katakan ibadah.
si anak biasanya terus bingung kalau ibadah. Kalau kita tanya, nak ibadah itu apa? Biasanya si anak, ya sholat, ya puasa, ya ngaji. Itu seperti kita bertanya, sayur lodeh itu terdiri dari apa? Sayuran. Nah, sayuran. Terus? Santan. Bumbu. Nah, kita bisa nggak menerjemahkan ibadah sesederhana itu? Sayur lodeh itu terdiri dari sayuran, bumbu, dan santan, air. Ibadah itu nak sebetulnya sangat sederhana, yaitu kamu punya hubungan baik sama Tuhan dan punya hubungan baik sama manusia. Remaja sangat nyaman diajak ngobrol seperti itu. Lupakan dulu gadget ya, kita belum masuk ke situ. Pada saat kita bilang hubungan baik sama Tuhan, hubungan baik sama manusia, itu adalah ibadah. Artinya misi kita ibadah tercapai kalau kita punya hubungan baik sama Tuhan dan manusia. Baru dipisahkan lagi sekarang. Hubungan baik sama, nyambung nih sama spiritual kemarin. Hubungan baik sama Tuhan, menyadari kita sebagai Ahmadi, sebagai Muslim. Hubungan baik sama manusia, kenali kita sebagai manusia. Ada di dalam filsafat ajaran Islam tentang nafs. Nafs amarah, nafs lawamah, nafs mutmainah. Nanti kita akan ngebahas ke sana ya di sesi selanjutnya. Ini soalnya itu lebih ini lagi tahapannya. Ini kita masih bicara periode Golden Age nih, masih si remaja tadi. Setelah kita perkenalkan dengan misi dan visi, kemudian kita kenalkan kepada akhlak. Akhlak sebetulnya di dalam kehidupan kita biasanya kita sebutkan nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai-nilai kehidupan tadi masuk ke nomor 1 tuh. Bagaimana kita memperkenalkan maaf, bagaimana kita memperkenalkan terima kasih, bagaimana kita memperkenalkan saling mencintai. Bahasa yang sangat sederhana bahwa anak butuh waktu. Waktu means love. Ternyata bukan hanya anak, sampai periode remaja pun buat si anak waktu adalah cinta. Nah, pengertian inilah bagaimana si ayah dan ibu di dalam institusi rumah tangga tersebut. Ingat ya, satu-satunya institusi tersebut yang sangat dicintai Tuhan adalah rumah tangga. Nah, makanya peran si ibu 100%, peran si bapak 100%, supaya bisa memenuhi kebutuhan si anak tentang love tadi, tentang waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan kecerdasan dan pengembangan leadership-nya tiap anak. Baru kita masuk, loh terus gimana dong sekarang nih generasi yang akan datang nih, generasi milenial. Nah, ini ada sebuah bahasan di topik di luaran ini sangat seru sekali, bahwa ada sebuah survei. Para millennials ini sekarang adalah yang membunuh everything. Membunuh dalam tanda petik, bukan membunuh. Artinya gini, zaman baby boomer dan generasi X itu adalah orang-orang tua, perempuan-perempuan yang menyukai perhiasan. Sehingga toko-toko perhiasan, berlian, batu-batuan, emas yang jadi perhiasan, itu menjadi satu kebanggaan tentang wellness. Ya. Tetapi generasi milenial sekarang, ini jangan kaget, anak kita yang usia 20 tahun sekarang, dia lihat berlian apa? Nothing. Jadi jangan kaget, dari mulai hari ini sampai ke depan, itu toko-toko perhiasan, toko emas, toko berlian akan bangkrut. Artinya milenial kills. Ya, jadi para milenial lah yang menghapuskan hal-hal tersebut. Mulai milenial tidak suka hal-hal yang kaitannya sama belanja yang show off, wah belanja di supermarket dan lain-lain. Dia sudah dengan gadget, dia bisa belanja macam-macam. Nah, terus ada olahraga yang akan juga ditinggalkan sama para milenial, seperti olahraga golf. Dia bilang apaan itu? Gitu ya. Jadi perubahan generasi dari satu generasi ke generasi lain memang membuat kita kaget-kaget. Tetapi satu hal yang membuat kita akan bangga dengan kita sebagai anggota jemaat. Kita punya MTA. MTA di tangan, ilmu apapun yang dibutuhkan, termasuk bagaimana kita bertanya sama Huzur, Tuhan ada di mana gitu. Tuhan seperti apa? Itu kita bisa menemukan sendiri di MTA. Nah, ajaklah
gadget yang notabene katanya orang tua pada takut bahwa anak-anak gimana nih dengan gadget. Justru kita bersyukur ada gadget tersebut karena kita punya MTA. MTA adalah sebuah sarana yang wow, rasanya sih kalau kita sampai tidak memanfaatkan MTA untuk mendapatkan ilmu yang seluruh dunia, bayangkan di dalam satu kepemimpinan seorang khalifah yang terus menaungi kita, rasanya kalau kita nggak manfaatkan akan ada kerugian di situ. Jadi remaja libatkan dalam MTA. Kalau perlu ikut menjadi kru MTA. Kalau perlu ikut menjadi tim ahli MTA. MTA Indonesia harus jaya. Keren. Ya, ada lagi, Neng? Sudah cukup mungkin. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada lagi cerita. Di halaman pertama dari pencarian Google, saya menemukan judul-judul yang seram katanya. Bahwa para milenial akan banyak hal menghilangkan pekerjaan. Akan ada industri yang tutup dan ada banyak hal yang betul-betul kasarnya gini. Periode di mana para milenial tersebut adalah lebih mencintai dirinya kepada hal-hal yang simpel, itu akan banyak hal yang akan dia kikis gitu. Termasuk tata krama yang ada di rumah. Makanya kalau anak milenial sampai tidak diperkenalkan kepada tadi visi, misi, dan nilai, lost. Dia akan hidup sebagai individualis yang nyaman dengan dirinya sendiri, dengan teman-temannya di luaran, dan dia happy dengan keadaan seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi kepada kesimpulan di dalam episode ini, ada dua hal. Ada golden age 0 sampai 6 tahun, di mana itu seperti sebuah otak yang terbuka, yang bisa masuk apa saja ke dalam situ. Ciptakan kenangan manis. Tugas kita adalah mengajarkan anak bahagia. Ada dua sayap di mana kita bisa mencapai satu tujuan yang luar biasa pada Tuhan, yaitu sayap sabar dan sayap syukur. Bagaimana kita mengajarkan sabar? Kita cerita bahwa sabar adalah salah satu sayap bagaimana kita bisa mencapai misi kita, yaitu ibadah. Syukur adalah kita mengajarkan pada anak untuk kerendah hatian. Nah, kedua sayap itulah yang akan menyampaikan kita mencapai Tuhan. Dan itu di dalam kosmologi Islam adalah sangat penting bagaimana kita mencapai puncak sabar dan puncak syukur. Untuk remaja penting banget diajarkan kedua hal tersebut. Terima kasih. Oke, nggak ada yang lagi diterusin. Pertanyaannya sudah selesai. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada yang berbahagia, demikian penjelasan tentang parenting dan kesehatan pada hari ini. Semoga berkenan dan sangat menyenangkan untuk kita dibahas selanjutnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.